Kamu merasa belajar itu melelahkan, lambat, dan hasilnya nggak sebanding sama waktu yang kamu habiskan? Bayangkan kalau kamu bisa belajar 5 kali lebih cepat dengan hasil yang jauh lebih maksimal tanpa harus begadang setiap malam. Kedengarannya mustahil? Tunggu dulu karena di video ini kamu akan tahu caranya. Kalau kamu suka konten yang bikin belajar jadi lebih cepat, cerdas, dan nggak bikin stres, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di sini, kita bukan cuma belajar, kita upgrade cara berpikir dan cara hidup bareng-bareng. Belajar dengan kecepatan 5 kali lebih cepat bukan hanya tentang belajar lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat, tapi tentang bagaimana mengatur pikiran, strategi, dan lingkungan secara optimal. Ini bukan sulap, tapi hasil dari pendekatan sistematis terhadap cara otak menyerap, memproses, dan menyimpan informasi. Langkah pertama untuk belajar lebih cepat adalah memahami bahwa belajar bukan semata soal duduk berjam-jam dengan buku terbuka, melainkan soal bagaimana kita bisa membuat pengetahuan menjadi bagian dari diri kita sendiri. Salah satu prinsip utama dalam belajar cepat adalah keterlibatan aktif. Banyak orang belajar secara pasif, hanya membaca atau mendengarkan tanpa benar-benar terlibat dengan materi. Untuk mempercepat proses belajar, kita harus aktif bertanya, mengajukan hipotesis, menjelaskan materi dengan kata-kata sendiri, atau bahkan mengajarkan kembali pada orang lain. Ketika kita menjelaskan kepada orang lain, otak dipaksa menyusun ulang informasi secara logis, dan ini memperkuat pemahaman serta daya ingat. Visualisasi juga menjadi salah satu alat penting dalam mempercepat pembelajaran. Otak manusia memproses gambar jauh lebih cepat daripada teks. Mengubah konsep-konsep abstrak menjadi bentuk visual seperti diagram, peta pikiran, atau sketsa bisa mempercepat pemahaman dan membantu informasi bertahan lebih lama di memori. Bahkan saat belajar hal yang tampaknya tak visual seperti matematika atau hukum, kita bisa melibatkan imajinasi visual untuk memperkuat daya ingat. Selain visualisasi, asosiasi adalah teknik lain yang sangat efektif. Otak suka menghubungkan hal-hal baru dengan informasi yang sudah dikenal. Jika kita bisa mengaitkan pelajaran baru dengan pengalaman pribadi, cerita menarik, atau hal yang sudah kita ketahui, proses belajar akan jauh lebih cepat. Sebagai contoh, mengingat rumus kimia dengan lagu, atau menghubungkan sejarah dunia dengan kisah tokoh favorit, bisa membuat pelajaran lebih menyatu dengan kita. Pemecahan waktu belajar ke dalam sesi-sesi pendek, tapi terfokus jauh lebih efektif daripada belajar dalam waktu panjang tanpa henti. Teknik ini disebut Pomodoro. Belajar selama 25 menit, istirahat 5 menit, lalu ulangi. Dengan cara ini, otak tetap segar dan tidak kewalahan, memungkinkan fokus yang lebih tajam dalam setiap sesi belajar. Lebih baik belajar 3 kali 25 menit dengan konsentrasi penuh dibanding belajar 2 jam dalam kondisi lelah dan terdistraksi. Mengelola lingkungan juga krusial. Otak sangat terpengaruh oleh konteks sekitar. Belajar di tempat yang bebas dari gangguan, memiliki pencahayaan cukup, dan udara segar akan membuat otak bekerja lebih optimal. Musik tertentu seperti instrumental atau white noise juga bisa membantu meningkatkan konsentrasi bagi sebagian orang, walaupun ini sangat bergantung pada preferensi pribadi. Satu hal yang sering diabaikan dalam belajar cepat adalah tidur. Selama tidur, otak mengatur ulang informasi, memindahkan memori jangka pendek ke jangka panjang, dan membuang sampah mental. Kurang tidur membuat kita susah fokus, lambat berpikir, dan mudah lupa. Jika ingin belajar lebih cepat, tidur cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan mutlak. Olahraga fisik juga memainkan peran besar. Aktivitas fisik meningkatkan aliran darah ke otak, memperbaiki suasana hati, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Bahkan berjalan kaki selama 20 menit bisa meningkatkan kapasitas kognitif. Otak yang sehat datang dari tubuh yang sehat, dan keduanya saling mendukung dalam proses pembelajaran. Motivasi yang kuat bisa mempercepat pembelajaran secara drastis. Ketika kita benar-benar ingin tahu, otak terbuka dan menyerap informasi dengan lebih cepat. Untuk itu, penting menanamkan alasan yang kuat mengapa kita belajar sesuatu. Tanyakan pada diri sendiri, untuk apa saya belajar ini? Dan temukan makna yang personal. Belajar bukan tentang memenuhi kewajiban,
tapi tentang memperluas batas diri. Teknologi bisa menjadi sahabat dalam belajar cepat jika digunakan dengan bijak. Aplikasi flashcard seperti Anki, video pembelajaran interaktif, atau audiobook bisa mempercepat pemahaman melalui metode yang berbeda. Tapi penting untuk tidak terjebak dalam konsumsi pasif. Gunakan teknologi untuk menguji diri sendiri, memproduksi konten, atau berdiskusi aktif. Menggunakan metode Feynman juga sangat efektif. Caranya sederhana. Pelajari sesuatu, lalu coba jelaskan kembali dengan bahasa sendiri seolah sedang mengajar anak berusia 6 tahun. Jika bisa menjelaskan dengan sederhana, berarti kita benar-benar paham. Jika tidak, itu tanda untuk kembali ke materi dan menguraikannya lebih dalam. Satu strategi lain yang sangat bermanfaat adalah belajar interleave, yaitu mencampur berbagai jenis materi saat belajar, bukan hanya fokus pada satu hal dalam satu waktu. Misalnya, belajar matematika campur dengan sejarah dan biologi dalam satu sesi. Ini membantu otak membuat koneksi yang lebih luas dan memperkuat fleksibilitas berpikir. Latihan ulangan atau retrieval practice merupakan salah satu cara tercepat untuk memperdalam pemahaman. Daripada membaca ulang catatan, cobalah menguji diri sendiri secara aktif. Bisa dengan membuat soal, menjawab pertanyaan terbuka, atau berdiskusi. Mengingat sesuatu dari memori jauh lebih efektif untuk memperkuat pembelajaran dibanding sekadar mengulang baca. Mengatur tujuan spesifik juga mempercepat proses belajar. Otak kita bekerja lebih baik ketika tahu apa yang sedang dikejar. Belajar bahasa Inggris terlalu luas, tapi menguasai 20 kosakata baru tentang bisnis minggu ini adalah target konkret. Tujuan yang jelas memberi arah dan membuat kita lebih fokus saat belajar. Belajar sambil mengajar adalah strategi yang sangat kuat. Kita tidak perlu menunggu jadi ahli dulu untuk mulai mengajar. Cukup jelaskan kepada teman atau bahkan ke boneka jika perlu. Proses menjelaskan membantu memperjelas struktur pemahaman dalam pikiran kita. Ini mengaktifkan berbagai bagian otak sekaligus dan mempercepat integrasi pengetahuan. Konsistensi jauh lebih penting daripada intensitas sesaat. Belajar 15 menit tiap hari bisa lebih efektif daripada belajar 5 jam dalam satu hari lalu berhenti seminggu. Otak bekerja dengan pengulangan dan keteraturan. Membuat kebiasaan harian untuk belajar akan menjadikan pembelajaran bagian alami dari hidup. Menghindari multitasking sangat penting. Banyak orang merasa produktif saat membuka banyak tab, mencatat sambil mendengar musik, atau membalas pesan saat belajar. Nyatanya, otak tidak bisa fokus pada dua hal sekaligus. Multitasking memperlambat proses belajar dan menurunkan kualitas pemahaman. Fokus satu hal dalam satu waktu lebih efektif. Mengenali gaya belajar pribadi mempercepat proses belajar. Ada yang lebih menyerap informasi melalui audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Mengenali cara kita paling cepat menangkap informasi bisa mengubah cara belajar secara total. Tidak semua orang cocok membaca buku tebal. Beberapa lebih baik menyimak podcast atau menonton video. Latihan berbasis konteks membuat pembelajaran lebih hidup. Jika sedang belajar bahasa, maka cobalah praktik langsung dalam percakapan. Jika belajar tentang bisnis, buat simulasi sederhana atau studi kasus. Belajar yang terhubung langsung dengan dunia nyata, memperkuat makna, dan mempercepat pemahaman karena otak melihat kegunaannya secara langsung. Emosi memiliki peran besar dalam belajar. Ketika kita antusias, penasaran, atau merasa tertantang, otak melepaskan dopamin yang mempercepat pembentukan memori. Maka, belajar tidak harus kaku dan serius terus-menerus. Menciptakan atmosfer yang menyenangkan, memberi tantangan, atau bermain dengan materi bisa sangat membantu. Mengatur ulang cara mencatat juga membantu. Alih-alih menulis ulang informasi yang sudah ada, coba gunakan teknik seperti Cornell Notes atau membuat peta pikiran. Teknik mencatat yang melibatkan pemrosesan informasi secara aktif memperkuat pengertian dan memudahkan pengulangan di kemudian hari. Mindfulness atau meditasi singkat sebelum belajar bisa meningkatkan fokus secara signifikan. Cukup 5 menit duduk tenang, menarik napas dalam-dalam, dan menyadari pikiran yang datang dan pergi bisa membantu otak masuk ke mode belajar. Ini seperti membersihkan meja sebelum mulai bekerja.
Merefleksi setelah belajar adalah langkah penting yang sering dilewatkan. Ambil waktu 5 atau 10 menit untuk bertanya, apa yang tadi saya pelajari? Bagian mana yang saya pahami? Apa yang belum jelas? Refleksi memperkuat pembelajaran dan mengarahkan kita ke langkah berikutnya. Kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar. Jangan takut salah. Semakin cepat kita membuat kesalahan, semakin cepat kita bisa belajar dari situ. Otak justru membentuk koneksi yang lebih kuat ketika memperbaiki kesalahan. Ini sebabnya latihan yang menantang jauh lebih bermanfaat daripada hanya mengulang hal yang mudah. Belajar tidak selalu harus duduk diam. Menggunakan teknik seperti walking meetings atau berdiri sambil mencatat bisa mempercepat kerja otak. Gerakan tubuh yang ringan bisa membantu menjaga kesegaran mental dan meningkatkan konsentrasi, terutama ketika mulai merasa jenuh. Menggabungkan berbagai indera dalam belajar mempercepat pemrosesan informasi. Saat membaca, bisa sambil mengucapkan informasi keras-keras. Atau saat mendengar podcast, bisa sambil mencatat poin penting. Semakin banyak bagian otak yang terlibat, semakin kuat jaringan memori yang terbentuk. Bermain dengan materi adalah teknik ampuh. Buat teka-teki, tantangan, atau game kecil dari materi yang dipelajari. Otak manusia menyukai tantangan yang menyenangkan. Ini mengubah persepsi belajar dari beban menjadi permainan yang menarik dan hasilnya lebih tahan lama di ingatan. Belajar dari kesalahan orang lain juga mempercepat proses belajar. Membaca studi kasus, pengalaman orang sukses, atau kegagalan tokoh bisa memberi kita peta jalan yang lebih jelas. Kita tidak perlu mengalami semua sendiri untuk belajar. Mengambil pelajaran dari perjalanan orang lain mempercepat pertumbuhan. Percaya diri bahwa kita bisa belajar cepat adalah kunci utama. Keyakinan memengaruhi performa. Jika kita percaya bahwa otak kita mampu beradaptasi dan berkembang, maka itu akan menjadi kenyataan. Sikap mental positif membangun semangat belajar dan membuka peluang lebih besar untuk sukses. Dan pada akhirnya, belajar lebih cepat bukan berarti terburu-buru. Ini tentang efisiensi, bukan kecepatan mentah. Tujuannya adalah menjadikan proses belajar sebagai bagian alami dari hidup, menyenangkan dan bermakna. Dengan strategi yang tepat, siapapun bisa belajar lebih cepat dan lebih dalam, bukan karena dia pintar sejak awal, tapi karena dia tahu cara belajar yang benar